buat kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Ibu harapkan. Ya, masih semangat? Mana semangatnya? SMK? Bisa. Mutiara Bisa. Bangsa? Yes. Ibu di sini hanya mau mengingatkan dulu, apa kalian sudah mengisi absensi di Google Form? Sudah. Jangan sampai ada yang lupa ya. Masih ingat protokol kesehatan yang harus kita taati? Menjaga jarak. Menggunakan masker. Menggunakan masker, kemudian mencuci Tangan. Kesehatan. Jaga kesehatan, pola makanan yang sehat. Pada kesempatan kali ini, hari ini adalah standar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan akuntansi pemerintahan. Kemarin kita sudah membahas mengenai materi apa? Sistem akuntansi keuangan dan pemerintahan. Sistem dan struktur akuntansi keuangan dan pemerintahan. Ibu ingatkan kembali, kemarin dasar pencatatan adalah apa? Cash basis, kemudian dan accrual basis. Dalam sistemnya 3 hal yang perlu kita ingat di dalam sistem. Dasar pencatatannya adalah cash basis. Kemudian sistem pembukuannya adalah Single single entry. Kemudian penyusunan laporan keuangannya adalah laporan realisasi anggaran dan kekayaan, kan kemarin yang kita pelajari di sana. Tuh. Nah, sekarang kita akan pelajari materi yang baru atau materi selanjutnya itu adalah mengenai pengakuan, kemudian pengukuran dan pengungkapan di dalam akuntansi pemerintahan. Ibu mau share screen dulu. Kelihatan nggak? Sudah. Ya, kalau sudah kelihatan. Berarti kita ulang dari awal ya. Oke. Nah, kita ulang lagi. Tadi akuntansi lembaga, langsung dari sini saja. Kita protokol sudah tadi. Kompetensi dasar, mengenai kompetensi dasar pengetahuan. Yang tadi menerapkan standar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atau disclosure akuntansi pemerintah daerah. Kemudian kompetensi keterampilan yang harus kalian capai itu adalah melakukan pencatatan, pengukuran, pengungkapan, dan akuntansi pemerintah daerah. Kemudian ada di sini mengenai tujuan pembelajaran yang harus kita capai di situ adalah setelah kalian belajar, kalian harus bisa menjelaskan standar pengakuan akuntansi dengan tepat. Dan yang kedua, kalian bisa menerapkan pencatatan standar pengakuan akuntansi dengan tepat. Nah, indikator pencapaian tujuan di situ adalah menjelaskan standar pengakuan akuntansi dan menerapkan pencatatan standar pengakuan akuntansi. Yang pertama kita akan bahas, yang itu mengenai ada di sini pengakuan, apa sih pengakuan yang akan diakui nanti untuk dicatat. Nah, sekarang dalam standar akuntansi pemerintahan, apa ya yang akan kita bahas? Kapan suatu transaksi itu akan diakui? Kemudian yang kedua, pengukuran. Bagaimana cara menetapkan dalam bentuk atau dalam nilai uang. Jadi misalnya kita membeli suatu barang, itu bagaimana cara menetapkannya. Dalam pengukuran ya, namanya diukur, berarti diukurnya kalau dalam akuntansi pasti diukur dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk dolar, bisa dalam bentuk rupiah. Nah, karena kalau kita dalam impor barang, pastinya kita akan dalam bentuk dolar. Kemudian pengungkapan. Nah, pengungkapan ini sebetulnya bagaimana kita melaporkan. Nah, kalau kemarin kita dalam sistem sudah kita singgung mengenai laporan realisasi anggaran dan kekayaan bersih. Nah, sekarang di sini bagaimana yang harus kita catat nanti di sana. Nah, sekarang yang pertama yang akan kita bahas, Itamar,
Yang akan kita bahas itu adalah mengenai pengakuan. Pengakuan itu apa? Sudah dibaca belum tadi? Yang Ibu share. Pengakuan apa? Masih ingatkah, Shirley? Atau siapa nih yang mau Ibu absen nih? Masih ingat Shirley? Vero? Kemudian siapa? Prisma? Apa pengakuan? Shirley apa Shirley? Coba Shirley. Dibantu Ibu mengingat Shirley. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan belanja, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Nah, betul sekali. Di situ Ibu tadi minta bantuan. Di sini kira-kira kalau kalian bisa amati dari sini, kalau di dalam pengakuan, dalam laporan, baik laporan keuangan, itu pasti dengan ditentukan dalam bentuk uang di sini. Nah, kenapa Ibu sebutkan di sini, Ibu kasih gambar supaya kamu tahu, oh uangnya Indonesia seperti ini. Rp2 sekarang ada berapa jenis, ini bisa kita lihat juga. Ya, berarti untuk pengakuannya, tapi diakui dulu. Sebatas mana kita bisa mengakui? Untuk melengkapi tadi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, dan pendapatan belanja, dan juga pembiayaan, sebagaimana akan termuat di dalam laporan keuangan. Jadi kalau kita membeli barang, cash juga akan termuat di dalam laporan keuangan. Kewajiban kita mempunyai utang juga akan termuat di dalam laporan keuangan. Jadi pengakuannya seperti apa, yang diakui dalam laporan keuangan itu seperti apa. Itu yang akan kita bahas. Ya. Kemudian, cukup jelas ya? Baik, semuanya pasti diukur dengan nilai uang. Sekarang yang kedua, kriteria. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui. Yang pertama, terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk dalam entitas laporan. Kalau di sini dibilang entitas laporan, sebetulnya entitasnya siapa? Kalau di dalam akuntansi pemerintahan, entitasnya siapa? Ricky, entitasnya siapa? Ya, apa Bu? Entitas itu entitas dalam akuntansi pemerintahan siapa? Ya, ayo siapa? Kalau di dalam perusahaan entitasnya siapa? Tahu saya Bu. Ya, oke. Di dalam, kalau di dalam entitas laporan di sini yang dimaksudkan entitas itu adalah sebetulnya pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kriteria yang kedua. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Walaupun di masa pandemi kita juga tetap bersemangat untuk belajar ya. Yang kedua, di situ adalah terdapat kejadian atau peristiwa tersebut memulai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi. Saya bertanya nih, siapa yang tahu diestimasi itu apa sih? Siapa yang tahu dari kalian? Marcella mungkin tahu? Ayo, siapa yang tahu? Estimasi apa estimasi? Fidel? Fidel tahu Fidel? Estimasi apa? Fidel? Dibuka dulu. Ya, Bu. Nah, ya, estimasi apa Fidel? Estimasi apa? Perkiraan kah, Bu? Perkiraan, betul. Jadi di situ adalah namanya dapat diestimasi, itu adalah suatu peristiwa yang bisa diestimasi.
Berbeda misalnya kalau dengan kayak pandemi seperti ini kan tidak bisa diestimasi ya. Kita tahu-tahu bulan Maret sudah pandemi, padahal kita tidak mau adanya pandemi kan. Itu seperti itu. Tapi kalau di sini itu adalah kejadian, suatu peristiwa yang bisa diestimasi atau diperkirakan. Dan dapat diukur yang jelas. Itu yang akan memenuhi kriteria di dalam kejadian atau peristiwa yang bisa diakui dalam akuntansi pemerintahan. Baik, bisa kita lanjutkan. Oke. Kemudian dasarnya di sini pasti adalah dasarnya dinilai dengan uang. Akan tetapi bagaimana jika estimasi yang layak itu tidak mungkin dilakukan? Bagaimana dengan pengakuan transaksi tersebut? Itu juga perlu kita ingat. Nah, akan diungkapkan di sini cukup dengan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Itu tolong diingat baik-baik ya. Jadi kalau tidak bisa diestimasi ya kita menggunakan catatan atas laporan keuangan ini ya. Tuh. Kita lanjutkan ya, jelas ya sampai sini ya. Estimasi jelas, kemudian diukur dalam bentuk uang, kemudian bagaimana kalau tidak dapat diestimasi di situ adalah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Bisa lanjut ya? Oke. Pengakuan persediaan. Nah, di sini selalu berpikir, bagaimana ya pengakuan persediaannya? Ada pada saat pengakuan persediaan, itu ada yang pertama, mengenai ada saat potensi manfaat ekonomi di masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Maksudnya andal apa di sini? Yeselia, apa maksudnya andal? Dapat diandalkan, berarti misalnya seperti itu. Apa yang dimaksud dengan andal? Coba di minutnya. Apa Yeselia? Dapat digunakan. Dapat digunakan. Ada yang lain, pendapat lain? Yang Dapat andal dipercaya. Dapat dipercaya. Bisa dapat dipercaya. Ada yang lain? Selain dapat dipercaya? Yang bisa, yang jelas di situ lebih tepat adalah dapat dipercaya. Supaya apa? Jadi kita itu persediaan tersebut memang benar-benar ada dan harganya juga memiliki nilai yang wajar. Yang kedua, apa ya? Siapa yang saya ini ya? Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Ini kira-kira pada saat apa ini? Belinda coba. Yang terlihat di sini Belinda. Coba Belinda. Apa Belinda? Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Itu apa yang kamu tangkap dari sini? Contoh. Silakan. Silakan. Enggak apa-apa. Kamu menurut kamu seperti apa? Menurut saya misalnya pas barangnya udah saya terima, berarti hak kepemilikan barang itu pindah ke saya, bukan lagi ke penjual, orang yang jual barang itu. Ya, tepat sekali, betul. Seperti itu. Jadi maksudnya baru diakui di sini kan, makanya namanya pengakuan persediaan setelah kamu terima barang itu, pindah hak kepemilikannya. Jelas ya di sini ya? Cukup jelas semuanya ya? Oke? Ini ada Marcella di sini. Nah, kalau Marcella sekarang yang dalam pada akhir periode persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Nah, yang dimaksud di sini apa, Marcella? Inventarisasi fisik. Siapa yang bisa menjelaskan? Marcella dulu, tadi Ibu sebut Marcella ya. Silakan Marcella. Menurut kamu aja, ya apa-apa. Saya nggak tahu Fisik fisik. tidak tahu. Fisik nggak, Marcella? Tahu Kalau fisik apa? fisik. Fisik itu dapat dilihat tidak? Secara fisik kamu kelihatan nggak hanya, ya kan? Nah, kalau dalam inventarisasi fisik berarti berarti dicatat secara atau kita hitung secara fisik. Itu maksudnya inventarisasi fisik ya. Yang dimaksudkan di sana. Oke, ada yang terakhir. Cukup jelas yang 1, 2, dan 3. Ada yang mau bertanya? Ini di atasnya berpikir terus ini nanti. Dalam PPT dia muter-muter terus, ya berpikir nggak dapat.
Ayo, siapa? Sudah cukup jelas ya? ABC ya. Yang terakhir, persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan kepada suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan. Tidak dimasukkan ke dalam persediaan. Seperti ini kira-kira bisa dipahami tidak? Prisma mungkin? Yang terlihat di Ibu Prisma. Bisa dipahami? Itu dimaksudkan apa? Kurang paham dah, Bu. Kurang paham. Yang dimasukkan ke persediaan itu contohnya misalnya kalau di dalam pemerintahan itu membeli obat-obatan kena COVID misalnya. Kemudian membeli APD itu bisa dimasukkan ke dalam persediaan. Tapi kalau yang di sini tadi yang mengenai proyek Swaloka ini tidak bisa dimasukkan ke dalam persediaan. Jelas? Sekarang pengakuan aset. Aset diakui pada saat kapan? Itu juga diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Jadi semuanya harus bisa diukur dalam bentuk uang, biaya maupun barang. Di sini adalah kepemilikan pemerintah. Aset itu bisa berupa kas, bisa berupa barang. Nah, yang kedua itu adalah aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka yang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk dan manfaat ekonomi. Entitas lain yang telah mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur. Itu sebetulnya untuk dalam piutang ya. Misalnya di dalam pemerintahan itu ada rencana penghasilan atau pendapatan. Itu akan masuk ke dalam bentuk piutang. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak. Kemudian ada bea cukai, bea masuk, ada cukai, ada penerimaan bukan pajak, kemudian ada retribusi, ada pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, dan transfer atau setoran lainnya. Ini juga akan diakui sebagai aset. Pada tanggal 30 Oktober di sini, pemerintah daerah Kabupaten dia sudah menerima berita acara adanya rekonsiliasi bagi hasil pajak itu sebagai pendapatan kan. Nah, di situ bagaimana dalam dokumen tersebut mencantumkan hak pemerintah. Itu adalah menjadi hak pemerintah yang dimaksudkan tadi oleh PPKD sebagai Dinas Pendapatan Daerah dibuatkan bukti memorial yang digunakan untuk mencatat tadi. Nah, bagaimana pencatatannya? Nah, di sini pencatatannya adalah nomor bukti, tanggal, nomor bukti, kemudian kode akun. Nah, yang penting di sini bukan pencatatan bagi hasil pajak itu diberlakukan. Itu yang penting sebetulnya. Ini maksud Ibu sebetulnya hanya mau menjelaskan yang ini. Nah, pendapatan bagi hasil. Jadi pertama di dokumen akan piutang bagi hasil bertambah dan pendapatan bagi hasil bertambah juga. Itu diakui sebagai piutang dan sebagai pendapatan. Itu penjelasan Ibu sebetulnya di situ. BUMDes yang kemarin juga sudah sempat kita bahas. Nah, bagaimana pengakuan pendapatan tersebut? Nah, di sini ada pengakuan pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak tersebut. Tadi pada saat sudah timbul hak tersebut baru diakui sebagai pendapatan. Kemudian pendapatan LRA menggunakan tadi di dalam basis kas itu berarti diterima di rekening kas umum negara atau entitas pelaporan menurut accrual basis. Di sini menggunakan dua sekaligus. Kalau kapan saat menggunakan cash basis, kapan saat menggunakan accrual basis. Siapa yang mau bertanya? Vero, Teresia, PSAP nomor 9. Kewajiban itu yang dimaksud dengan kewajiban apa? Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi sebagai kewajiban. Nah, di mana kewajiban? Jika besar kemungkinannya pengeluarannya akan diakui sebagai sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang. Dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima. Kalau pengakuan kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima.
Nah, pencatatan dalam kewajiban itu dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing, nah ini yang mata uang asing misalnya contoh seperti dolar, itu harus dinyatakan dulu ke dalam rupiah. Ya, nah ini dolar. Nah, bagaimana di dalam rupiah tersebut kita menggunakan kurs Bank Indonesia pada tanggal neraca menjadi rupiah yang kita akui. Nah, pengakuan beban dan belanja saat ini akan timbul kewajiban terjadinya konsumsi aset ataupun terjadinya penurunan manfaat ekonomi. Nah, belanja biasanya menurut cash basis akan diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum atau kas negara dan entitas pelaporan. Pencatatan di saat kita membeli secara tunai. Sekarang kalau kita membeli secara kredit bagaimana? Membeli mobil secara kredit. Nah, pencatatannya berarti menggunakan, masih ingat Teresia? Halo Teresia. Halo. Ya, Bu. Ya, masih ingat tadi accrual basis? Accrual basis pencatatan pada saat kapan? Halo. Kalau cash basis pencatatan pada saat diterima. Ya, kalau accrual basis berarti pada saat kapan? Ada yang bisa menjawab? Kredit, Bu. Hah? Kredit, ya. Kredit, tapi namanya pencatatan accrual basis itu pencatatan seperti apa? Halo? Kalau accrual basis berarti pada saat ini transaksinya kredit kapan? Kan gitu kan pencatatannya. Ya enggak? Ya. Kalau pencatatan pada saat kredit berarti accrual basis karena sudah diterima mobil tapi kita belum membayar uang atau belum mengeluarkan uang. Itu pencatatan adalah accrual basis pada saat transaksi. Diingat baik-baik ya. Coba diulang. Cash basis tadi berarti pada saat pembayaran. Kalau accrual basis adalah pada saat transaksi. Ingat betul itu. Karena itu sangat penting bagi kalian. Ya. Oke, kita lanjutkan nanti di dalam pengakuan investasi. Nah, di sini ada yang pengakuan investasi itu adalah kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang. Suatu investasi dapat diperoleh oleh pemerintah. Itu berarti memungkinkan. Jadi investasi misalnya contoh, kalian pernah membeli saham belum? Siapa yang sudah pernah beli saham? Saham di Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau di sini bukan pengakuan investasi, misalnya di BUMDes kemarin, BUMDes apa masih ingat? BUMDes? Berarti Badan Usaha Milik Desa. Nah, kita bisa saja memberikan investasi tersebut ke dalam Badan Usaha Milik Desa tadi. Apa yang akan kita peroleh dari sana kalau kita menginvestasikan? Kita mendapatkan apa? Mendapat keuntungan tidak? Dapat keuntungan. Nah, itu yang akan kalau kita menanamkan atau pengakuan investasi berarti kita menanamkan uang kita yang nanti akan mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau reliable. Yang kedua. Jadi wajar ya. Kalau dalam pengakuan investasi ada perjanjiannya dulu. Jadi kita mau kontrak kerjasama dulu di sana. Oke. Nah, misalnya contoh di sini perjanjian dengan PDAM. PDAM termasuk ini juga kan, perusahaan daerah kan. Nah, kita menanamkan modalnya ke sana. Itu. Lanjut. Nah, sekarang ternyata hanya sampai di sini perjumpaan kita. Nah, sampai jumpa pada tahun depan dengan pelajaran yang baru, materi yang baru. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Bu? Ada pertanyaan dari kalian? Bu, dari materi yang kita, ya silahkan. Mau nanya yang jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin kan? Nah, saya jawab betul. Dicatat sebagai beban. Tapi kunci jawabannya segera mungkin? Iya,
Dicatat sebagai Metode pendekatan beban itu dicatat sebagai beban. Kalau kalau jawabannya pendekatan- itu belanja belanja. sebagai belanja. Belanja. Mm-mm. Oke, baik. Sebetulnya di situ pendekatan beban. Mungkin di sistem ya, Ibu nanti coba cek kembali dalam sistem tersebut. Oke. Jadi yang di PG tadi sebagai pretest kalian, kemudian yang di dalam ini tadi yang di dalam PowerPoint itu adalah setelah kita adakan penjelasan, kalian mengerjakan. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup jelas? Itu adalah sebagai pengakuan ya, namanya dasar di sana yang perlu kita pahami. Itu adalah pengakuan-pengakuan dalam akuntansi pemerintahan. Ada 5 ya. Ada 5 pengakuan kan? Ada pengakuan persediaan, ada pengakuan aset, kemudian ada pengakuan kewajiban, dan ada pengakuan investasi. Nah, ada sebetulnya ada 3 materi nanti yang masih harus kita bahas di minggu berikutnya, tapi karena sudah nanti tolong dipelajari di dalam PPT-nya ya, atau di dalam buku Ibu udah share sebetulnya, Ibu sudah share modul ke kalian. Di situ ada pencatatan, ada pengukuran, dan sebagainya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari materi yang sudah kita bahas hari ini? Apa yang sudah kalian dapatkan? Silakan. Salah satu bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita bahas ini. Satu kesimpulan yang bisa kita ambil tadi apa? Ibu berikan sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana pada saat kita mengakui baik aset, baik kewajiban maupun investasi, itu adalah bagaimana cara kita pengakuan tersebut. Jadi pengakuan adalah kesimpulannya, kita ambil kesimpulannya adalah pengakuan proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi. Terus di situ adalah melengkapi tadi untuk menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kemudian kewajiban, kemudian ada ekuitas, kemudian ada pendapatan dan belanja. Jadi kalau di dalam akuntansi pemerintahan itulah yang ada pengakuan-pengakuan yang kita akui, harus kita akui. Sebagaimana akan termuat nanti di dalam laporan keuangan entitas yang seperti kemarin dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan kekayaan bersih perusahaan. Kekayaan bersih bukan kekayaan bersih perusahaan, tapi kekayaan bersih pemerintah daerah. Seperti itu. Sampai di sini dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian nanti tadi yang ditanyakan Ardi tadi, silakan kalian kerjakan. Ada pertanyaan tadi, silakan dikerjakan. Kemudian nanti kalian kumpulkan di psikologi, ya. Tolong nanti dikumpulkan di psikologi, akan Ibu berikan nanti tempat untuk pengumpulan di psikologi, ya. Baik, sampai di sini dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan pada kali ini. Kita tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh siapa? Halo? Ini saya lihat siapa yang mau memimpin doa ya? Yang siap memimpin doa. Julius pimpin doa, silahkan. Julius. Ayo Julius. Ya, Bu. Silahkan dipimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih Julius sudah memimpin doa untuk pertemuan pada kali ini. Ibu ingatkan kembali, tolong nanti kalian kerjakan juga setelah kita belajar, kalian kerjakan post testnya ya. Nanti akan Ibu share di
psikologi untuk prosesnya. Baik, selamat sore semuanya.